Saya nggak bilang Habib Rizik sebagai tokoh FPI, tapi sebagai warga negara yang punya paspor, yang tidak bisa diketahui lagi ngapain, apa masih walafiat atau lagi dibully oleh, kan karena negara nggak mau ambil alih proses itu. Jadi pembiaran negara pada warga negara itu yang saya tentang itu. Kan Habib Rizik jadi orang terlantar tuh. Karena itu soalnya, ada Habib Rizik nggak bisa pulang-pulang. Saya nggak bilang Habib Rizik sebagai tokoh FPI, tapi sebagai warga negara yang punya paspor, yang tidak bisa diketahui lagi ngapain, apa masih walafiat atau lagi dibully oleh, kan karena negara nggak mau ambil alih proses itu. Jadi pembiaran negara pada warga negara itu yang saya tentang itu. Kan Habib Rizik jadi orang terlantar tuh. Nah, orang yang terlantar di negeri orang setiap saat potensial untuk dibully, dianiaya oleh orang lain tanpa perlindungan negara. Karena negara seolah-olah menolak. Gimana coba? Gak bisa dong. Apapun agamanya itu tugasnya. Apalagi Habib Rizik datang dengan problem yang dimanipulasi seolah-olah itu politis. Sesuatu yang personal dibikin politik, yang politik dibikin personal itu. Tanpa ada kejelasan mau diapain itu kan. Tapi sekarang saya nggak tahu. Saya bisa tahu dengan teman-teman yang pulang dari sana. Tapi negara resmi harus ucapkan perlindungan pada warga negaranya. Itu yang nggak dilakukan negara kan. Jadi saya salahkan negara tuh. Nanti Habib Rizik pulang terjadi revolusi. Gawat amat negara berpikir semacam itu. Artinya ada potensi revolusi di Indonesia kalau begitu. Apa dasarnya? Ya karena negara gagal menghasilkan keadilan sosial. Kan logikanya begitu kan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kecemasan itu tuh. Tadi apa lagi pertanyaan berikutnya soal di Indonesia. Itu yang kedua tadi BPIP. Ya itu terhubung dengan sejarah tuh. Sehingga orang merasa kalau ngomong Pancasila itu ya harus PDIP, harus Megawati. Soekarno itu nama bangsa. Sekarang dia sekedar jadi nama sebuah keluarga. Kan itu berbahaya kan? Dimonopoli. Orang ingat Bung Karno itu karena dia pemimpin bangsa, bukan kepala dari sebuah keluarga. Sehingga kalau soal Pancasila itu yang paling mengerti adalah Ibu Megawati. Dari mana logikanya? Saya riset, saya menulis tentang Pancasila. Habib Rizik riset tentang Pancasila, menulis tentang Pancasila. Jadi itu bahayanya tuh. Waktu itu dulu saya usulkan, kenapa nggak Habib Rizik jadi kepala BPIP? Dia mengerti Pancasila, dia menulis riset tentang itu. Tapi kekuasaan ingin menyogok, itu kan soalnya kan. Mungkin Ibu Mega juga nggak merasa ya kenapa harus saya. Tetapi kita nggak bisa hindari itu, karena identitas Ibu Mega juga hanya itu, nggak ada lain. Kan itu kan kita mau ingat, satu waktu kita akan ingat kalau Presiden Jokowi misalnya udah lengser 2024, kita mau ingat Jokowi itu kita akan ingat sebagai apa? Bung Karno kita ingat sebagai pemersatu bangsa, oke. Setelah itu dia jadi otoriter karena mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Nah itu kita tentang itu. Tapi fakta dia mempersatukan bangsa di awal kemerdekaan. Jadi boleh disebut oke, Bung Karno menanamkan kebanggaan berbangsa. Satu poin. Soal Bung Karno ada Pak Harto. Pak Harto akan diingat sebagai bapak infrastruktur karena dia yang bikin. Infrastruktur yang bikin itu Soeharto. Uang minyak. Belakangan awal-awal Pak Harto itu demokratis banget. Awal Orde Baru. Belakangan kemudian berubah menjadi doktriner, menjadi otoriter. Tapi orang tetap akan ingat Bung Karno sebagai memberi kita kebanggaan berbangsa. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Mana dadaku ini? Walaupun itu slogan, tapi orang merasa iya, hebat dia. Walau kemudian memburuk karena menjadi otoriter. Tapi tetap ada ingatan terhadap Bung Karno. Ingatan terhadap Soeharto juga ada karena infrastruktur dibangun. Ekonomi tumbuh sampai 7-8% itu. Jadi ada ingatan. Lalu diganti oleh
Habibie. Habibie ada legacy. Habibie yang mulai slogan 4.0 yang sekarang 4.0. High tech. Pada waktu itu saya kritik. Karena Habibie menghabiskan APBN hanya untuk industri strategis yang pada waktu itu terlalu besar banyak. Tapi oke, orang ingat Habibie mengerti teknologi dan orang yang memindahkan ilusi tentang teknologi tinggi, membuktikan bahwa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Jadi orang ingat high tech pada Habibie, ada jejaknya di sini. Lalu diganti Gus Dur. Orang akan ingat Gus Dur sebagai bapak kebebasan pluralisme. Habibie juga diingat sebagai bapak kebebasan pers karena beliau yang buka duluan. Tapi pada Gus Dur lah kita percaya pada kesetaraan warga negara. Gus Dur mengajarkan pluralisme sekaligus kesetaraan warga negara. Lalu Ibu Megawati akan dikenang apa? Ya sebagai anak Bung Karno, cuman itu kenangannya. Ya itu soalnya. Lalu pindah ke SBY. SBY akan diingat sebagai presiden yang tidak pernah memenjarakan lawan politik. Jadi teguh pada prinsip hak asasi manusia. Bahwa persaingan politik itu bukan kejahatan. SBY di pikirannya begitu, nggak ada satupun lawan politik yang dipenjarakan SBY. Lalu ganti Jokowi. Sekarang kita mau ingat Jokowi apa? Misalnya 2 minggu setelah beliau lengser 2024 jalan-jalan di Mall Ciledug atau di Plaza Senayan, orang akan ingat sebagai apa? Infrastruktur? Nggak bisa infrastruktur jadiin legacy. Tukang utang segala macam. Jadi apa? Kita mesti pikirkan kan? Apa yang akan kita jadikan slogan supaya orang akan ingat Pak Jokowi itu presiden Indonesia diingat sebagai apa? Sebagai bapak infrastruktur nggak mungkin. Sama satu bangsa udah Bung Karno. Ibu kota udah nggak jadi pindah ntar. Ya mungkin kalau beliau jalan orang akan wah Pinocchio lewat. Kan nggak enak kan bagi kita kan, terutama luar. Tapi itu faktanya. Itu keadaannya begitu, bukan kita menghina atau itu yang akan terjadi. Kan itu perkaranya begitu sebetulnya tuh. Jadi soal itu tadi BPIP ya oke. Kalau saya dipilih jadi ketua BPIP, saya akan bubarkan lembaga itu. Karena namanya udah keliru, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya terangkan dulu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Di mana ada dokumen yang mengatakan Pancasila ideologi? Nggak ada. Tapi Pak Jokowi bilang itu ideologi. Yang mana dokumennya? Anda bikin sendiri. Bung Karno bilang itu adalah philosophical Grundslag, dasar filsafat. Oke. Dari negara. Negara harus punya pandangan hidup. Harto bilang itu asas, bahkan disebut asas tunggal. Jadi kata ideologi dari mana muncul? Ada Badan Pembinaan Ideologi Negara, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ideologi itu punya orang, bukan negara. Nggak ada negara berideologi di dunia ini. Punya dasar, iya ada. Alasan untuk hidup. Ideologi itu sesuatu yang diyakini manusia individu karena dia hidup, dia punya masa depan. Dan ideologi itu untuk membekas pada jiwa seseorang. Ideologi, termasuk agama itu ada ideologi itu. Aspek sosial dari agama adalah ideologi, membekas masuk ke dalam psikologi. Apa negara punya jiwa? Negara itu barang mati, abstrak lagi, ngapain punya ideologi? Dasar iya, kesepakatan bersama ya, tapi bukan ideologi. Di situ salah kaprahnya istilah ideologi. Ideologi hanya berlaku pada individu yang hidup, bukan pada negara. Jadi salah mengatakan Pancasila adalah ideologi negara. Itu yang saya katakan, presiden tidak paham Pancasila. Karena dia tidak bisa membedakan ideologi, Grundslag, atau asas. Itu dia nggak bisa bedain. Apa salahnya saya katakan itu? Bukan saya menghina, memang itu yang saya mau terangkan, tidak paham. Sebaiknya, masa saya bilang paham untuk sesuatu yang saya pelajari berpuluhan tahun dan saya bilang, iya dia paham. Salah. Membedakan antara dasar negara, ideologi personal, dan asas berbangsa itu
Jadi mesti ikut kuliah 3-4 semester dulu. Jadi BP itu harusnya dibubarin, buang-buang uang segala macam. Apalagi ada istilah pembinaan, buset dah, pembinaan. Jadi emang kita orang binaan apa? Mantan napi apa mantan teroris, binaan dia begituan. Jadi itu soalnya tuh saudara. Apalagi ya, udah saya jawab semua ya tiga-tiganya. Penyakit negara ini. Negara ini penyakitnya ya penyakit otak. Dan otak itu ada di kepala. Karena itu ya obatnya ya ganti kepala negara. Itu pertanyaan harian terakhir belum dijawab tadi. Apakah Anda setuju dengan hasil MK? KPU ya? Oh enggak, dari awal saya dari awal udah kasih tahu bahwa dalam soal putusan MK presiden kan saya bilang bahwa presiden itu legal tapi tidak legitim. Legal karena diputuskan oleh lembaga legal yaitu MK. Tidak legitim karena ditolak oleh publik. Dan sekarang kita tahu bahwa KPU adalah bagian dari pelegalan itu. Nah sekarang kalau KPU defisit secara moral, defisit secara etis, dan bahkan defisit secara legal karena satu komisioner, satu anggota KPU ditangkap, artinya seluruh KPU bermasalah karena tadi kolektif kolegial gitu. Jadi seluruh pembelaan KPU di MK waktu itu juga batal demi etika, batal demi yang legal, apalagi batal demi yang legitim. Nah itu makin saya yakin sekarang bahwa memang ada manipulasi waktu diajukan ke MK dan Mahkamah Konstitusi tidak mampu melihat bagian legitim dari proses pemilu. Dia cuma mampu melihat aspek legal gitu. Padahal dulu kita tuntut agar Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai apa yang disebut the guardian of the Constitution gitu. Menjaga nilai konstitusi. Nilai konstitusi bukan sekedar nilai legalnya, tapi juga nilai moral, nilai legitimnya. Itu yang nggak dipahami oleh para hakim konstitusi. Dia cuma memeriksa aspek hierarki dari perundang-undangan, pendalilan, tapi konteks sosial dari konstitusi itu dia nggak paham itu. Saya kira itu soalnya. Jadi kalau mau diringkas, ya saya menolak keputusan Mahkamah Konstitusi secara legitim, secara legal ya prosedur terjadi. Sama seperti sekarang soal Perpu. Presiden mengatakan karena sudah ada undang-undang KPK baru, maka tidak perlu lagi ada Perpu. Loh justru kita minta Perpu karena undang-undang KPK baru itu balik-balik kan otaknya kan. Kan udah di judicial review, nanti masih di judicial review, tunggu hasil judicial review Mahkamah Konstitusi. Bukan, kita dulu kemarin ribut satu Jakarta, anak STM ikut karena menginginkan presiden memutuskan mau keluarin Perpu apa enggak. Dia enggak mampu putuskan. Kita enggak minta ke Mahkamah Konstitusi, kita minta ke presiden. Judicial review itu proses legal biasa, proses hukum biasa kan. Tetapi Perpu itu adalah hak istimewa presiden. Karena itu kita tuntut. Dan kelihatannya memang dia ingin melemahkan KPK. Karena itu dia nggak keluarin Perpu sampai sekarang. Dan pelemahan itu tidak terjadi penuh. Karena tetap ada bagian dalam KPK yang otaknya masih waras, yang berupaya untuk gerilya, termasuk nangkepin Wahyu itu. Yang mestinya nggak bakal ditangkap. Tapi orang itu sprindiknya udah sebelum komisioner yang sekarang. Ya kita lihat keterangan berbelit-belit dari KPK segala macam, Dewan Pengawas juga mencela-mencela. Jadi terlihat kondisi di dalam KPK yang betul-betul rapuh, nggak ada koordinasi. Karena memang dari awal kita udah duga bahwa ini KPK akan mengalami hal yang semacam itu, karena mau diatur-atur oleh kekuasaan. Apa buktinya? KPK itu sekarang menurut peraturan pemerintah yang barusan diterbitin oleh presiden, KPK itu ada lembaga di bawah presiden, bukan lagi lembaga otonom. Jadi memang mau dikendalikan, dan pengendalian itu akan berbalik, ya akan mencengangkan istana, bahwa akhirnya orang mengintip bahwa
ada persekongkolan di dalam urusan KPU ini. Jadi bukan sekedar kan berita hari ini stafnya ikut ditangkap itu ya, staf itu kan pasti cuma mana ada staf punya inisiatif untuk nemui komisioner KPU, kan nggak ada tuh, pasti disuruh oleh atasannya dan atasannya pasti melapor pada super atasan, dan super atasan itu yang sekarang lagi cemas karena apa namanya, pertahanannya compang-camping kebaca semua geliat kekuasaannya. Jadi saya kira soal KPU ini akan membuka borok yang sebenarnya bahwa ada kecurangan lebih besar dari sekedar soal isu yang sekarang, yaitu pergantian PAW, ada kecurangan di dalam perhitungan pemilu segala macam. Mungkin saya menduga bahwa PDIP tahu apa yang dilakukan oleh saudara Wahyu, dan karena itu Wahyu tidak mungkin mengelak kalau dia diminta oleh PDIP untuk melakukan PAW yang tidak wajar. Ini dugaan saya, tapi dugaan semacam ini layak diajukan karena dalam semua kasus politik fasilitas hukum itu terbatas. Kalau kita nggak mampu untuk menganalisa di balik hukum, maka kita hanya akan melihat tontonan bahwa yang akan ditangkap adalah 2 stafnya Hasto. Namanya juga stafnya Hasto. Masa staf ambil inisiatif? Kan agak aneh kan? Hasto adalah sekjen, masa sekjen nggak melapor pada ketua umum misalnya? Kan hierarki berpikirnya kan begitu, bahwa hukum artinya hanya menghukum seseorang yang secara delik terlibat, ya udah, mungkin hanya akan sampai di situ. Tetapi ingatan publik tidak bisa dimanipulasi karena publik akan mengingat peristiwa ini peristiwa politik.